Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, pada materi yang keenam ini kita akan mempelajari mengenai manusia saling mendidik perantara dunia. Oke, saya akan memberikan informasi sedikit sebelum kita masuk ke materi yang keenam ini. Jadi minggu depan sudah jadwal UTS. Tapi pertemuan kita kan kurang dari 1. Jadi untuk materi 7 nanti akan saya share di WhatsApp group. Kita tentukan jadwal kapan kita akan bisa berdiskusi atau mengerjakan tugas untuk materi pertemuan ke-7. Jadi nanti saja kita berembuk kapan bisanya kita membahas materi yang ke-7 ini supaya pertemuan kita sebelum UTS itu cukup. Ya, itu saja informasi sedikit mengenai pertemuan ke-7 yang akan saya share materinya saja. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kita bahas setelah kita menyelesaikan materi pertemuan ke-6 ini. Baik, pada materi ke-6 ini kita akan mempelajari mengenai manusia saling mendidik perantara dunia. Oke, mungkin kalian mendengar judulnya saja sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian. Apa sih maksudnya manusia saling mendidik perantara dunia? Mari kita pelajari sama-sama kenapa filsafat pendidikan memasukkan materi ini di dalam mata kuliah filsafat pendidikan tersebut. Kenapa ada materi manusia saling mendidik perantara dunia? Oke, mari kita mulai materi pada pertemuan yang ke-6 ini. Sejarah manusia adalah sejarah pendidikan. Mengapa demikian? Karena semenjak manusia lahir, sejak itulah pendidikan menunjukkan eksistensinya. Karena pendidikan tidak lain adalah sebuah proses interaksi individu dengan subjek lain seperti manusia, masyarakat, maupun alam sekitar. Nah, di sini kalian jangan mengerucutkan pendidikan hanya yang kalian dapatkan pada sekolah formal saja. Jadi di sini yang dimaksudkan pendidikan itu adalah pendidikan yang formal maupun informal. Jadi dari sejak manusia lahir itu sudah mulailah proses pendidikan, dan pendidikan itu sudah eksis dari semenjak kalian lahir ke dunia, semenjak kalian menghirupkan nafas pertama kalian pada saat kalian melihat pertama kali dunia itu seperti apa. Disitulah pendidikan mulai menunjukkan eksistensinya, mulai muncul dan mulai berproses. Kemudian, menurut Paulo Freire, manusia saling mendidik satu sama lain dengan perantara dunia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena proses interaksi tersebut manusia akan mendapatkan informasi, pengalaman, dan keterampilan baru untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa dikatakan manusia saling mendidik satu sama lain dengan perantara dunia? Kita kembali lagi, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, di mana sesama manusia ini akan berproses, ya tentunya adalah di dunia. Jadi mereka itu saling berbagi pendidikan, saling mendidik, saling berbagi pengalaman, walaupun ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Kita secara tidak langsung melihat peristiwa-peristiwa kehidupan orang lain, tentunya itu kita jadikan pengalaman kita, jadikan
jadikan sebagai perbandingan apakah kita sudah lebih baik atau apakah orang tersebut yang lebih baik. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain maupun belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita alami sendiri. Makanya itu juga disebut salah satu didikan. Kita saling mendidik satu sama lain dengan perantaraan apa? Dengan perantaraan kita hidup di dunia ini. Makanya dikatakan manusia saling mendidik dengan perantara dunia. Kenapa? Karena dengan proses interaksi tersebut, manusia akan mendapatkan informasi, pengalaman, dan keterampilan baru untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, lebih layak, dan tentunya supaya nanti ke depannya itu, masa depan itu lebih cerah. Nah, makna yang terkandung di dalamnya menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya. Nah, tentunya ini salah satu dari tujuan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat itu kan kebijaksanaan, jadi menuju puncak tertinggi kebijaksanaan seorang manusia. Nah, itu dikatakan untuk menuju sumber daya insani agar terbentuknya manusia seutuhnya, manusia yang bijak, yang berakal budi, yang bisa dicontoh, yang tidak merugikan orang lain, tentunya bersikap, bertanggung jawab yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, praktek-praktek pendidikan pun harus senantiasa mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri. Tentunya praktek-praktek pendidikan saat ini dari dulu hingga sekarang pun tidak bisa terpisahkan oleh eksistensi manusia. Karena apa? Karena pelaku praktek-praktek pendidikan ini adalah manusia itu sendiri, jadi tidak akan bisa dipisahkan. Makanya di sini dikatakan praktek-praktek pendidikan pun harus senantiasa mengacu pada eksistensi manusia. Tujuan dari praktek pendidikan, manfaatnya, kemudian fungsinya, itu tentunya semuanya mengacu pada eksistensi manusia. Semuanya itu demi atau bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Karena apa? Karena pelaku praktek-praktek pendidikan tersebut pun manusia itu sendiri. Nah, proses pendidikan senantiasa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin. Tentunya proses pendidikan dari informal apalagi yang formal itu pasti membantu peserta didik, membantu para siswa dalam mengembangkan potensi-potensinya. Karena apa? Dengan belajar, dengan berpendidikan, kita semakin tahu, kita semakin bisa menggali potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kita tahu, misalkan kalian punya hobi olahraga, punya hobi menulis, kalau kalian dalami dengan kalian semakin belajar terus-menerus, pastinya hobi, kemampuan atau potensi-potensi yang kalian miliki akan semakin nampak dan akan semakin muncul jika kalian mengasahnya dengan sebaik mungkin. Kepercayaan terhadap potensi individual memberi tekanan khusus pada pentingnya kesadaran kritis dalam pendidikan tentunya. Setelah kita mengetahui potensi-potensi diri sendiri, potensi individu, itu akan memberikan kesadaran kritis bahwa pentingnya dunia pendidikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa adanya dunia pendidikan, potensi atau kemampuan yang kita miliki, terutama kemampuan individu itu tidak akan bisa kita gali dengan semaksimal mungkin. Nah, setelah kalian memahami, kalian mengerti, oh ternyata potensi-potensi yang ada pada diri sendiri itu bermanfaat bagi orang banyak, bisa kalian kembangkan. Tentunya kalian semakin kritis bahwa pendidikan itu sangat penting. Yang salah satu faktor yang mendukung, yang membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian tersebut.
Tidak ada peserta didik yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Apa maksudnya ini? Kenapa dikatakan demikian? Tidak ada peserta didik yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Nah, maksudnya di sini adalah dalam setiap diri individu atau dalam setiap diri peserta didik itu tidak ada yang tidak memiliki kekuatan. Karena apa? Karena semakin peserta didik menerima ilmu-ilmu yang didapati di bangku sekolah, semakinlah peserta didik itu memiliki daya. Semakinlah peserta didik itu mempunyai isi di dalam otak, pikiran, dan jiwanya. Karena setiap hari mereka itu diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berguna, yang bisa mengembangkan potensi-potensi, yang bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri mereka. Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Tentu ini akan didapatkan dalam dunia sekolah tentunya. Peserta didik bisa mengembangkan, memotivasi, membangkitkan potensi atau kemampuan-kemampuan yang mereka miliki supaya bisa berkembang, bisa berguna bagi orang banyak, bisa menguntungkan mereka, dan bisa membuat mereka semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, keluasan lingkup potensi yang bertujuan pada pembentukan diri ini mencuat dari 3 karakteristik inherent yang ada dalam sifat manusia. Inherent ini karakteristik dari dalam. Maksudnya inherent itu dalam. Inherent. Karakteristik dari dalam yang ada pada sifat manusia. Mari kita lihat bersama-sama apa saja ketiga karakteristik inherent ini. Yang pertama itu adalah keluasan dan kesadaran manusia. Apa itu dikatakan keluasan dan kesadaran manusia? Manusia mampu mengembangkan dan cakupan wawasannya menukik ke inti terdalam dari hakikat alam melalui perangkat pengetahuannya. Mereka juga mampu mempelajari hukum-hukum dan aturan-aturan alam, sehingga memungkinkan mereka untuk menempatkan alam semesta dan kehidupan manusia pada suatu masyarakat yang lebih tinggi. Itu dimaksudkan pada karakteristik yang pertama, yaitu keluasan dan kesadaran manusia akan apa? Akan potensi yang mereka miliki, mereka sadar potensi yang mereka miliki, mereka sadar kemampuannya mereka miliki, jadi mereka bisa mengembangkannya dalam dunia pendidikan, dalam dunia sehari-hari supaya bisa berkembang dan berguna bagi orang banyak. Kemudian yang kedua, keluasan wilayah yang dapat dicakup oleh kehendak manusia. Apa itu maksudnya? Adalah supaya potensi yang dimiliki oleh seorang anak itu bisa berkembang dengan maksimal, tentunya wilayah atau kemampuan atau kekuatan yang dimiliki anak tersebut bisa mereka gunakan semaksimal mungkin, tentunya dengan cakupan kehendak-kehendak manusia, maksudnya cakupan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Jadi di batas kemampuan yang mereka miliki, semakin mereka kembangkan, mereka akan semakin naik tingkat potensi-potensi yang mereka miliki itu. Kemudian yang ketiga, membentuk dan memberdayakan diri. Tentunya ini tujuan dari potensi yang ada pada individu untuk membentuk dan memberdayakan diri. Memberdayakan diri seperti apa? Kelak jika potensi itu dikembangkan dengan maksimal mungkin, pasti akan berguna bagi diri sendiri. Jadi akan menguntungkan bagi individu tersebut.
Nah, manusia mempunyai potensi kemerdekaan untuk meraih dan melakukan berbagai macam tindakan sesuai dengan pilihannya. Mari kita lihat potensi-potensi manusia yang dibawa sejak lahir, yang dibina dan dikembangkan menjadi sikap hidup. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah potensi jasmani dan panca indera. Apa maksudnya di sini? Nah, pada materi nanti bisa kalian baca ya. Maksud dari potensi jasmani dan panca indera adalah dengan mengembangkan sikap hidup sehat, memelihara gizi, makanan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan lingkungan yang bersih. Kemudian yang kedua, potensi pikir atau rasional. Dengan mengembangkan kecerdasan, suka membaca, belajar ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat, mengembangkan daya pikir kritis dan objektif. Potensi perasaannya dikembangkan. Perasaan yang peka dan halus dalam segi moral dan kemanusiaan dengan menghayati tata nilai ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, sosial budaya, dan filsafat. Kemudian potensi karsa atau kemampuan yang keras. Dengan mengembangkan sikap rajin belajar atau bekerja, ulet, tabah, menghadapi segala tantangan, berjiwa perintis, suka berprakarsa, termasuk hemat dan hidup sederhana. Kemudian potensi-potensi cipta. Dengan mengembangkan daya kreasi dan imajinasi dari segi konsepsi-konsepsi pengetahuan maupun seni budaya. Kemudian potensi karya, konsepsi, dan imajinasi. Semuanya diharapkan dilaksanakan secara operasional melalui tindakan amal atau karya yang nyata. Misalnya, gagasan yang baik tidak cukup dilontarkan. Kita berkewajiban merintis penerapannya. Oke, itu adalah potensi-potensi manusia yang dibawa sejak lahir, yang dibina dan dikembangkan menjadi sikap hidup. Oke, adalah materi-materi mengenai manusia saling mendidik perantara dunia. Jadi saya harap kalian paham dan mengerti apa maksud dari materi yang kita pelajari tadi. Kemudian, mari kita lanjutkan materi kedua pada pertemuan ke-6 ini, yaitu proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Tentunya ini sudah saya jelaskan tadi, pendidikan itu ada sejak manusia lahir, makanya pendidikan itu berkembang bersamaan dengan proses hidup dan proses perkembangan yang terjadi pada manusia tersebut. Tidak hanya kita, semua orang yang hidup di dunia ini mengalami proses pendidikan. Walaupun tidak semuanya formal, tetapi pendidikan informal itu juga sangat penting. Jadi apapun yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman yang kita alami selama ini, yang kita lihat, peristiwa-peristiwa hidup yang kita lihat pada orang lain, itu juga menjadi salah satu proses pendidikan yang kita alami walaupun tanpa sadar. Masalah pendidikan juga merupakan masalah hidup dan masalah kehidupan manusia tentunya. Karena pelakon pendidikan ini adalah manusia itu sendiri, makanya masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan masalah kehidupan manusia. Karena pendidikan juga tidak bisa terlepas dari proses hidup yang dimiliki oleh individu atau manusia tersebut. Nah, karena segala pengalaman sepanjang hidup memberikan pengaruh pendidikan bagi seseorang, pasti. Coba kalian lihat teman-teman sekelas, teman-teman kalian di kanan kiri, depan belakang kalian. Tentunya
latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan keluarganya itu berbeda-beda. Nah, itu memberikan pengaruh pendidikan bagi seseorang tentunya. Makanya karakter kalian dalam satu kelas itu berbeda-beda. Karena apa? Karena segala pengalaman sepanjang hidup sebelum kalian masuk di Santi Buana ini, pengalaman hidup kalian tentunya berbeda-beda. Nah, disitulah karakter kalian dibentuk, karakter kalian yang berbagai macam, yang semuanya unik itu dibentuk di situ. Dan tentunya itu memberikan pengaruh pendidikan bagi seseorang, bagi kalian masing-masing individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, mengapa ilmu pendidikan selalu mengandalkan filsafat sebagai landasan utama? Ini ada muncul pertanyaan, mengapa ilmu pendidikan selalu mengandalkan filsafat sebagai landasan utama? Jawabannya adalah karena memang landasan filosofis sebagai landasan dasar akan membantu menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan yang menyangkut ranah antropologi, epistemik, dan politik. Oke, kita akan membahas bersama-sama mengenai ketiga ranah yang dijelaskan pada slide ini. Baik, ranah yang pertama adalah lapis antropologis. Bertitik tolak dari pengandaian bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi dan harus dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan menjadi kekhasan manusia yang hidup dalam budaya dan bahasa. Bahasa yang menjadi kekhasan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya tentunya yang memahami bahasa manusia ya. Bahasa ya manusia itu sendiri. Kalian paham tidak bahasa hewan, bahasa tumbuhan? Tidak kan? Nah, makanya manusia itu memiliki kekhasan, memiliki keunikan. Makanya saya katakan berulang kali bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena memiliki kekhasan dan keunikan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, pendidikan membantu manusia untuk mengatur dirinya sendiri dan mengatur hubungannya dengan orang lain. Oleh sebab itu, kajian-kajian masyarakat secara kolektif dalam pendidikan perlu menjadi kajian utama. Seperti itu dari lapis antropologis. Kemudian lapis epistemik. Lapis epistemik menjadi penting karena masyarakat modern membawa kekhasan analisis dan pertanyaan yang selalu timbul dalam benak mereka. Lapis epistemik memperhitungkan keseluruhan pengetahuan atau struktur pemaknaan yang khas bagi suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini dari lapis yang kedua yaitu lapis epistemik. Sebagian pendidikan berlangsung di sekolah. Sekolah tidak bisa dipisahkan dari penggunaan metode, tapi subjek rasional harus tetap diperhitungkan sebagai faktor utama dalam penyebaran dan penerapan pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah lapis politik. Pendidikan telah menjadi ranah dan bagian politik pemerintahan karena pendidikan utama diselenggarakan oleh negara, jelas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan dan telah melewati kebijakan-kebijakan politik terlebih dahulu. Nah, ini tidak akan dipisahkan dunia politik dengan dunia pendidikan karena kebijakan-kebijakan yang ada dalam dunia pendidikan itu tentunya melalui kebijakan politik terlebih dahulu. Maksudnya, misalkan di Indonesia kurikulum yang kita gunakan sekarang ini adalah, kalian mahasiswa saja, kita akan menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Nah, dari mana munculnya kurikulum Kampus Merdeka ini? Tentunya dari rapat paripurna yang diadakan oleh
perwakilan-perwakilan rakyat yang ada di pemerintah pusat. Nah, setelah mendapatkan keputusan, muncullah kebijakan baru, yaitu kebijakan Kampus Merdeka yang akan diterapkan di perguruan-perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, inilah contoh dari kenapa dunia pendidikan tidak bisa lepas dari politik pemerintahan. Ini contoh konkret yang saya berikan. Oke, pada lapis politik ini, pendidikan diharapkan akan memungkinkan terlaksananya 3 unsur integrasi, yaitu apa? Nah, unsur integrasi. Integrasi itu penggabungan, penyatuan. Yang pertama, integrasi budaya-budaya bangsa sebagai kesatuan politik. Kalian sangat tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya dan terkenal di seluruh dunia akan budaya yang beragam, akan bahasa, akan adat istiadat. Nah, di sini dengan adanya pendidikan diharapkan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia itu bersatu. Bersatu apa? Supaya politik pemerintahan yang ada di Indonesia ini bisa menyatu, tidak terpecah belah dengan adanya integrasi atau penyatuan budaya-budaya bangsa. Yang kedua, integrasi sosial. Karena berkat pendidikan seseorang bisa sukses di masyarakat. Tentunya dengan adanya pendidikan membuat orang atau individu itu bisa mencapai keinginan, mencapai kesuksesan, mencapai target yang dia tempuh. Tidak ada yang namanya orang yang berhasil, orang yang sukses, motivator-motivator handal yang kalian ketahui, para ahli, para ilmuwan itu tidak ada satupun yang sukses tanpa melewati proses pendidikan, baik itu formal maupun informal. Kemudian integrasi yang ketiga adalah integrasi subjektif yang mendefinisikan nilai-nilai moral yang memungkinkan setiap individu bisa mandiri sebagai makhluk sosial. Nah, tentunya adanya norma-norma, aturan-aturan moral yang berlaku di masyarakat itu memungkinkan setiap manusia atau setiap individu itu bisa mandiri sebagai makhluk sosial. Maksudnya di sini apa? Kenapa dikatakan padahal makhluk sosial kok bisa mandiri? Maksudnya kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mengambil kebijakan yang benar dengan adanya nilai-nilai moral yang tertanam pada diri kita masing-masing, seperti itu. Nah, ketiga integrasi ini menunjukkan bahwa kebahagiaan masyarakat bisa dicapai melalui pendidikan. Pendidikan kemudian menjadi imperatif dan tidak bisa ditawar lagi bagi suatu bangsa, pastinya. Jadi, sekali lagi saya katakan, pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan yang formal, informal, semua proses hidup yang kita alami dari kita lahir hingga sekarang itu adalah proses pendidikan. Makanya di sini dikatakan kebahagiaan masyarakat bisa dicapai melalui pendidikan. Jadi masyarakat yang bahagia, masyarakat yang hidup berkecukupan, masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, tentunya hal-hal tersebut bisa dicapai melalui proses pendidikan yang didapatkan dari lahir hingga saat ini. Seperti itu. Baik, materi pada pertemuan ke-6 ini sudah selesai, yaitu yang pertama manusia saling mendidik perantara dunia, kemudian yang kedua itu proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Oke, jika ada pertanyaan yang belum kalian pahami atau belum jelas, bisa kita lanjutkan di WhatsApp grup. Semoga kalian semakin mengerti mengenai filsafat pendidikan ini. Ya, satu lagi pesan saya, minggu depan itu sudah UTS. Jadi untuk
materi, nanti akan saya perjelaskan lagi di WhatsApp grup. Materi UTS kita dari pertemuan 2 sampai pertemuan yang ke-6 ini. Kalian pelajari materi pertemuan 2 hingga pertemuan ke-6. Nah, untuk materi pertemuan ke-7 tidak akan saya masukkan di soal UTS karena nanti pertemuan ke-7 ini akan saya masukkan pada soal UAS. Karena nanti materi pertemuan 7 dan pertemuan 9 itu berhubungan, berkaitan. Jadi pada materi yang ke-7 akan dimasukkan pada soal UAS, bukan UTS. Jadi soal UTS kalian pelajari materi-materi pada pertemuan 2 hingga pertemuan ke-6. Oke, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian ajukan di WhatsApp grup. Saya harap keaktifan kalian semua bertanya, menanggapi, memberi saran, memberikan masukan, silahkan. Mari kita belajar bersama supaya PGSD 2020 turut serta aktif menjadi calon-calon guru yang kritis dan kreatif. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat. Semoga kalian tetap semangat dan semakin mencintai prodi kita ini. Terima kasih. God bless you all.